Gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter pada 10 April 2021 selama 30 detik mengguncang pantai selatan Malang. Tidak hanya warga Malang saja yang merasakan dampaknya, namun hampir sejumlah kabupaten di Jawa Timur termasuk Jogja dan Bali juga merasakan dampak gempa. Untuk diketahui, daerah selatan Malang merupakan kawasan aktif gempa dan sering terjadi gempa. Akibat musibah gempa bumi ini, ribuan rumah rusak parah dan banyak yang roboh. Sejumlah warga pun mengalami luka-luka karena tertimpa bangunan, termasuk adanya korban jiwa. Dibutuhkan sinergitas dari banyak pihak untuk membantu para korban gempa. Apalagi mereka yang beragama Islam kini menjadi pengungsi di saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam liputan Sorot. Sabtu 10 April pukul 2 siang, Jawa Timur dilanda gempa bumi selama 30 detik dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Gempa yang berpusat di selatan Kabupaten Malang ini dengan jarak 90 km dan kedalaman 25 km juga dirasakan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sedikitnya merusakkan ribuan bangunan hingga menelan korban jiwa dan korban yang mengalami luka-luka. Di Surabaya, pengunjung dan pedagang WTC Surabaya berhamburan keluar gedung saat merasakan guncangan gempa. Sejumlah orang mengaku merasakan lantai gedung bergoyang cukup kuat akibat gempa. Gempa yang mengguncang Kabupaten Malang juga dirasakan pengunjung dan pemilik toko di Royal Plaza Surabaya. Mereka bergegas menuju halaman luar plaza untuk menyelamatkan diri. Gempa yang terjadi di Kabupaten Malang juga terasa sampai Lamongan. Pengunjung Plaza Lamongan langsung menghentikan aktivitasnya berbelanja dan memilih keluar gedung plaza. Mereka berkumpul di tempat terbuka untuk mengamankan diri. Guncangan gempa juga dirasakan di wilayah Tulungagung. Gerakan tanah yang cukup kuat menggoyang rak-rak sebuah minimarket di Kecamatan Kalidawir. Barang dagangan yang dipajang di rak pun berjatuhan dan berserakan di lantai. Gempa parah juga dirasakan di Kabupaten Lumajang juga Tulungagung. Bahkan sejumlah kota di Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Barat juga merasakan guncangan gempa tersebut. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Dalam konferensi pers yang dilakukan secara online pada 11 April 2021 pukul 4 sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Aditya Jati menyampaikan gempa yang terjadi bukan termasuk gempa megatrust, tetapi gempa menengah di zona Benioff. Lebih detail, pakar kebencanaan ITS Dr. Amin Widodo menjelaskan penyebabnya karena deformasi atau patahan batuan yang terjadi pada selap lempeng Indo-Australia yang menghujam dan menukik ke bawah lempeng Eurasia di bawah lepas pantai selatan Malang. Gempa ini memiliki spektrum guncangan yang luas dikarenakan hiposenter gempanya cukup dalam sehingga bisa dirasakan di sejumlah daerah. Untuk diketahui, zona gempa selatan Malang merupakan kawasan aktif gempa dan sering terjadi gempa. Pada catatan sejarah menunjukkan bahwa gempa selatan Malang dengan magnitudo 6,1 ini berdekatan dengan pusat gempa yang merusak Jawa Timur di masa lalu, yakni pada tahun 1896, 1937, 1962, 1963, dan 1972. Jadi di wilayah selatan Jawa itu merupakan daerah tumbukan lempeng antara Indo-Australia dengan Pulau Jawa. Lempeng Indo-Australia itu menyusup di bawahnya, demikian posisinya. Jadi ini Jawa menyusup. Berarti di sepanjang penyusupan tadi itu merupakan lokasi karena ada pergeseran antara ini. Nah, itu terjadi gempa mulai dari 0 km sampai 600 km. Kita kan sering mendengar ada gempa 600 km di sebelah utara Jawa, nah, misalnya seperti itu. Nah itu kita sering seperti itu. Jadi ada gempa menengah, kemarin itu statusnya adalah gempa menengah. Karena dia di antara 80 sampai 90 km tadi. Nah,
Kalau gempa yang dangkal itu 0 sampai 90. Ini yang dikenal dengan megatrust tadi. Jadi di situ memang karena tumbuhan tadi, maka daerah situ merupakan kawasan rawan gempa. Dampak dari gempa tercatat menyebabkan 39 orang mengalami luka-luka dari 36 orang luka ringan, 2 orang luka sedang dan 1 orang luka berat. Selain itu juga menimbulkan kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum yang terdiri dari 642 rumah rusak berat, 845 rusak sedang dan 1.361 rusak ringan, serta 176 fasilitas umum mengalami kerusakan. Gempa juga menimbulkan korban jiwa, tercatat 8 orang meninggal dunia, yakni 5 orang warga desa Tempurejo dan desa Kali Uling Tempur Sari Kabupaten Lumajang, dan 3 orang warga desa Sidorenggo dan desa Taman Sari, Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Malang. Banyak memang bangunan rumah yang rusak akibat gempa pada Sabtu 10 April 2021 lalu berpusat di selatan Malang. Seperti rumah milik Nur Kasianto yang berada di Jalan Kiai Hasim, Kedung Kandang, Kota Malang. Ruang tamu rumah miliknya ambles diameter 4 meter dengan lebar 2,5 meter dan kedalaman mencapai 3 meter. Menurut Kasianto, setelah gempa pertama, lantai ruang tamu miliknya mulai retak. Dan pada gempa kedua, pada Minggu pagi, ketinggian lantai ruang tamu mulai turun setinggi 10 cm. Dan pada Senin malam, lantai tersebut ambles. Ya retak dulu, karena ada susulan pintu kedua, itu turunnya agak dalam itu. Tapi enggak langsung ambil hari Senin nih, jam maghrib itu langsung ambil turun wis tanah itu. Ada sih semua, tapi di dalam kamar. Biasanya di ruang tamu. Ya, selamat lah. Gempa juga menyisakan penderitaan. Ratusan rumah warga di Kabupaten Blitar banyak yang rusak. Salah satunya adalah rumah Makrus, warga Tepas, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Bangunan semi permanen miliknya ini runtuh nyaris roboh setelah digoyang gempa dengan kekuatan 6,1 magnitudo. Dinding yang terbangun dari batu bata ini retak hingga jebol karena tidak kuat menahan besarnya getaran gempa. Karena ini ya dalam keadaan sangat parah karena ya digoncang oleh gempa kemarin. Ini seakan-akan ya penghuni di dalam rumah ini sudah ya was-was gitulah. Harapan saya ini ya karena saya sebagai warga Indonesia ya mengharapkan bantuan ke pemerintah. Yang saya harapkan yaitu material, terutama ya batu dan atau batako, semen. Sementara ratusan warga korban gempa bumi di Blitar saat ini masih bertahan tinggal di rumahnya dan sebagian terpaksa mengungsi ke rumah keluarga dan tetangga. BPBD Jawa Timur mencatat bahwa gempa bumi 10 April 2021 lalu juga memakan sejumlah korban jiwa. Salah satunya seorang pengendara sepeda motor bernama Valentine, warga Candipuro, yang tengah melintas di Piket 0 jalur Malang-Lumajang. Tewas akibat tertimpa bongkahan batu yang runtuh saat gempa. BPBD Jatim menyatakan gempa juga menimbulkan kerusakan fisik atau bangunan mulai dari rumah, kantor desa, sekolah, tempat ibadah, perkantoran, serta rumah sakit dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Saat ini BPBD Jatim terus berkoordinasi dengan 38 kota kabupaten untuk mengetahui perkembangan dampak gempa tersebut. PLT Kepala BPBD Jatim Yanuar meminta masyarakat tidak panik serta tidak memasuki rumah atau gedung yang retak atau rusak akibat gempa karena dikhawatirkan ambruk sewaktu-waktu. Rekomendasi BMKG ini tidak ada potensi tsunami. Jadi kalau sudah direkomendasi itu kan ada Pak. Jadi sejauh mana dampak gempa itu menimbulkan tsunami itu ada ukurannya, kedalamannya, terus kemudian letak
episentrumnya di titik mana yang kira-kira dapat menyebabkan daripada tsunami. Termasuk masalah untuk ini tingkat kekuatan gempanya. Tapi kalau gempanya semakin dalam itu biasanya kan agak teredam. Tapi kalau lebih ke permukaan, nah ini yang biasanya tingkat merusaknya lebih besar. Seperti itu. Data terbaru kerusakan bangunan akibat gempa di Selatan Malang pada Sabtu 10 April 2021 lalu terus dilakukan. Itu kita petakan, kalau di sana sudah bisa mereka untuk kebutuhan makanannya sudah terpenuhi. Nah tentu kita prioritas yang lain, ada banyak tempat yang mereka masak saja tidak bisa. Udah kita selesaikan dulu ini masak-masaknya untuk kebutuhan perut mereka semuanya. Kemudian prioritas kedua adalah pembersihan lokasinya atau pembersihan rumah-rumah yang betul-betul roboh. Ini kita bersihkan dulu. Kita cari tempat untuk mereka setelah ini ada tempat tinggal sementara atau tempat hunian sementara yang bagi mereka itu layak untuk mereka tidur. Tentu ingat saya sampaikan, membantu dengan terukur. Tidak semua yang diminta terus kemudian kita penuhi secara total keseluruhan, tentu tidak. Supaya ada rasa keadilan tadi yang ingin saya sampaikan. Musibah gempa di Selatan Malang ini terjadi, kemudian tak lama setelah itu datang bulan puasa. Warga yang menjadi korban gempa pun harus merasakan sahur dan buka di tempat pengungsian. Sejak beberapa hari lalu, tim Tagana mulai mendirikan posko dapur umum. Lapangan posko dapur umum berada di Desa Sumber Tangkil dan Telogosari, Kecamatan Tirtoyudo, serta Pamotan Dampit, Kabupaten Malang. Dapur umum ini untuk mencukupi kebutuhan makan sahur dan berbuka warga yang terdampak gempa. Masing-masing posko menyediakan 1.000 bungkus dan total 3.000 bungkus setiap harinya untuk 3 posko. Terkait kapan tangga bencana akan berakhir di Kabupaten Malang, Kabid Linjamsos Dinsos Provinsi Jatim Muhammad Anas mengaku belum tahu dan akan mengikuti petunjuk dari Pemda setempat. Namun untuk di Lumajang sudah menyampaikan hingga tanggal 23 April mendatang. Siagaan kita untuk 14 hari. Tapi kita menunggu tentu dari perkembangan di daerah Malang. Kita menyesuaikan dengan keputusan pemerintah daerah Malang. Artinya nanti kalaupun ternyata tanggap darurat lebih dari 14 hari, kita tentu akan perpanjang menyesuaikan. Sementara itu, Pusdalops Tagana sudah menyebar di beberapa kota dan kabupaten yang terdampak gempa bumi untuk membantu pelayanan di dapur umum lapangan Pemprov Jawa Timur. Kepala BPBD Kabupaten Malang, Bambang Istiawan menyampaikan sedikitnya terdapat 400 bangunan mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan, namun akan bisa bertambah seiring berjalannya waktu. Kini pihaknya tengah fokus darurat bencana, sementara untuk bansos masih menunggu selesai pendataan petugas di lapangan guna memenuhi kebutuhan korban terdampak. Hingga kini bantuan yang diletakkan di kecamatan sebagai posko bencana gempa Ampel Gading akan terus menerima dari donatur yang nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerima. Di samping bantuan dari Pemprov Jatim yang diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Malang dan pengusaha yang ada di Malang dengan menyumbang sembako dan uang, BPBD Malang di bawah Pemkab Malang akan menggelontorkan sesuai target. Rumah yang rusak berat? Rumah yang rusak berat kurang dari 400. Cuma yang tapi kami terus update karena data kan kami harus by address yang masuk ke BPBD. Jadi kerusakan rumah akhirnya gimana? Pemerintah daerah akan membantu? Nah, nanti kami akan ada keputusan lanjut. Karena sekarang pada masa posisi tanggap darurat saja, tidak pada masa pemulihan. Jadi setelah tanggap darurat sudah selesai, itu akan dilakukan. Sementara itu, 4 hari pasca gempa berkekuatan magnitudo 6,1 skala Richter, warga di desa Kali Uling, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang mulai membersihkan material bangunan yang runtuh akibat gempa. Mereka memilah benda-benda yang masih bisa dipakai, seperti kayu dan genteng untuk dimanfaatkan kembali. Sebagian warga lainnya sibuk mengais di bawah reruntuhan bangunan untuk mencari harta benda yang tertimbun.
Pasukan TNI membantu membersihkan material bangunan yang rusak parah menggunakan alat berat. Pembersihan material bangunan dilakukan guna mempercepat rekonstruksi bangunan. Pada tahap awal diprioritaskan di Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari. Kendala teknis karena runtuhannya begitu hebat, sehingga banyak material yang tidak semuanya bisa kita angkut. Yang besar-besar mungkin nanti menggunakan alat-alat berat atau semacam ditarik yang besar-besar. Kemarin sudah dilakukan di daerah Pronojiwo, itu ditarik pakai tampar untuk memindahkan yang bongkar yang begitu besar. Ribuan rumah rusak di Lumajang akibat terdampak gempa. Desa Kaliuling di Kecamatan Tempur Sari menjadi salah satu wilayah terdampak gempa terparah di Kabupaten Lumajang. Hingga kini hasil dari asesmen BPBD Lumajang terdapat 2.188 bangunan rusak dengan rincian 973 rusak ringan, 658 rusak sedang dan 557 rusak berat. Pemerintah pun menargetkan validasi data kerusakan material selesai dalam sepekan ke depan. 3 hari pasca terjadinya gempa, tentu kesedihan masih menyelimuti warga terdampak gempa. Namun di tengah kesedihan yang mendalam, warga disambut dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan yang menjadi bulan berkah bagi umat muslim tersebut kini dirasakan dengan suasana berbeda oleh warga dusun Ibu Rojo Halimo, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempur Sari, Kabupaten Lumajang, yang menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak gempa. Warga pun tetap berupaya melakukan ibadah puasa bulan Ramadan dengan kesungguhan, walaupun banyak warga mengaku jika kesedihan masih terus dirasakan. Nah, gimana Bu kesannya puasa di saat bencana ini? Sedih, pusing, sembarang ada. Rumahnya Ibu gimana keadaan? Hancur. Rumahnya hancur. Hancur. Puasa. Hancur lebur puasa. Bapaknya stroke. Keluarga 4. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Ibu Sutik salah satunya, 55 tahun, menjadi salah satu warga yang merasakan kesan berbeda dalam pelaksanaan ibadah puasa tahun ini. Dengan rumah yang rata dengan tanah, hanya menyisakan puing bangunan saja. Ibu Sutik beserta keluarganya tinggal di tenda darurat depan rumahnya yang ia buat sendiri. Di tempat inilah Ibu Sutik melakukan segala aktivitasnya, termasuk menyiapkan hidangan buka puasa untuk warganya. Tiap hari Ibu Sutik mendapatkan bahan baku makanan dari posko pengungsian. Kadang juga dia mendapatkan nasi bungkus dari relawan yang memberikan bantuan. Seperti yang terlihat, Ibu Sutik sedang memasak makanan untuk persiapan buka puasa. Makanan yang dimasak pun cukup sederhana, hanya mie instan yang dicampur telur. Bahan lauk pauk yang dikasih petugas memang begitu apa adanya. Sementara untuk buka puasa, Ibu Sutik memilih tidak memasak nasi lagi karena nasi sisa kemarin masih cukup banyak. Suami Ibu Sutik sendiri terkena stroke sejak 8 tahun lalu. Ia kini bersama keluarganya tinggal di dalam tenda pengungsian karena rumahnya sendiri tersapu gempa dan rata dengan tanah. Masak apa tadi itu Bu? Gak masak blendrang, sekarang masak mie. Masak mie? Iya. Kenapa kok hanya mie Bu? Masih ada sisa nasi kemarin. Ingat masa lalu. Masa lalu? Iya. Bikin rumah sedikit-sedikit sudah kempal jadi gitu. Rata dengan tanah. Iya. Selain itu pelaksanaan sholat tarawih pun dilakukan secara sederhana. Seperti ibadah sholat tarawih di salah satu musola di dusun Ibu Rojo Halimo, Desa Kaliuling ini. Bangunan musola yang hancur hanya menyisakan terasnya saja. Tenda didirikan guna melindungi dari hujan dan digunakan sebagai tempat ibadah. Warga juga banyak yang tak memiliki perlengkapan ibadah mulai dari sajadah, mukenah, dan kopiah. Warga pun berharap pemerintah segera memprioritaskan tempat ibadah untuk dibangun lebih awal agar pelaksanaan ibadah bisa terus berjalan walaupun dalam kondisi bencana. Jam 2 waktu mau anak-anak ngaji datang itu
gempa langsung seperti itu, ya untung anak-anak selamat semua. Yang sangat dibutuhkan itu makan. Ya sangat kekurangan di sini. Karena mau kerja nggak bisa, mikirin rumah yang roboh seperti ini. Sementara itu 6 hari pasca gempa, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati, melakukan kunjungan ke Kabupaten Lumajang untuk melihat kerusakan dampak gempa. Usai melihat kondisi kerusakan rumah warga, Dwi Korita menyampaikan kerusakan rumah warga hingga ambruk di Kabupaten Lumajang karena disebabkan kerentanan konstruksi yang tidak mampu menahan goncangan gempa. Selain itu, pemukiman warga yang berada di tebing kian memperparah kondisi kerusakan karena pemukiman yang berada di tebing berakibat 6 kali lebih kuat mengalami guncangan daripada rumah yang berada di posisi datar. Jadi yang pertama, kami menyampaikan hasil survei, pengukuran dan perhitungan yang kami lakukan setelah terjadi gempa dengan melihat kerusakan-kerusakan bangunan. Di situ terlihat bahwa bangunan yang rusak banyak dan hampir semua yang rusak atau bahkan roboh itu ternyata faktor konstruksi bangunannya, yaitu strukturnya itu tidak diperkuat dengan kolom. Dua adalah posisinya itu ada di atas gunung dan di tepi lembah, di tepi lereng, sehingga poinnya kalau akan dilakukan rekonstruksi itu harus memperhatikan konstruksi bangunannya ini harus benar-benar mampu bertahan terhadap amplifikasi lebih dari 6 kali lipat getaran. Berada di lokasi rawan gempa dibutuhkan pembangunan rumah tahan gempa seperti yang sudah diusulkan Kementerian PUPR berupa bangunan bernama RISA, Rumah Instan Sederhana Sehat. Menciptakan masyarakat tangguh dan tanggap bencana juga sangat dibutuhkan agar warga mempunyai pengetahuan yang cukup tinggal di daerah rawan bencana. Kemarin kalau kita lihat dari yang di WA segala macam di media, kita lihat oh ini memang rumahnya sebagian besar ini memang tidak sederhana, terlalu sederhana, tidak ada tulangannya sama sekali. Jadi kalau rumah itu ada tulangannya, misalnya ada kolomnya, ada slope-nya, kemudian ada baloknya, ini kotak demikian. Nah, sebenarnya ada petunjuknya nanti di Kementerian PUPR itu sudah memberi petunjuk yang dari yang sederhana, murah tapi tahan gempa itu banyak. Terus jaraknya juga 96 km dari pantai, kalau dari Kemana kan jauh. Nah, itu menunjukkan, ini kok bisa kerusakannya kok sangat banyak. Sebenarnya ini ada sesuatu yang perlu dikaji juga nih kayaknya. Jadi kayaknya ada tanah di situ yang berbeda yang sehingga membuat begitu gelombang tadi melewati tanah itu terjadi pembesaran tadi energi tadi. Jawa Timur termasuk kawasan selatan Malang tak terelakkan menjadi bagian kawasan yang rawan terjadi gempa bumi. Butuh sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat agar terbentuk masyarakat dan keluarga tangguh bencana. Bukan hanya dilakukan sebatas seremonial belaka. Sehingga kita bisa meminimalisir kerusakan akibat bencana alam, terutama mengurangi korban jiwa. Saya, Fani Patricia, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode Sorot berikutnya. Sorot mengungkap fakta di balik peristiwa.